Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pada kesempatan ini kita kembali belajar IPAS yaitu mengenai wujud benda dan perubahan wujud benda. Mari kita pelajari bersama-sama yuk. Wujud benda ada 3. Yang pertama yaitu benda padat. Ciri-cirinya yaitu memiliki bentuk dan volume yang tetap. Contoh benda padat adalah buku, batu es, pensil, batu. Selanjutnya, benda yang kedua adalah benda cair. Nah, benda cair memiliki ciri-ciri yaitu mengikuti bentuk wadahnya, kemudian memiliki volume yang tetap. Contoh benda cair adalah susu, air jus, kemudian kopi, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah benda gas. Nah, ciri-ciri benda gas adalah mengisi seluruh ruangan yang tersedia, tidak memiliki bentuk atau volume yang tetap. Contohnya adalah uap air, angin, asap, dan lain-lain. Nah, anak-anak ibu, untuk zat tersebut bisa mengalami perubahan wujud. Nah, namanya yaitu perubahan wujud. Terdapat 6 macam perubahan wujud. Yang pertama adalah mencair, kemudian menguap, menyublin, membeku, mengembun, dan mengkristal. Baiklah, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda dari padat ke cair akibat benda menerima kalor. Nah, contohnya es krim yang mencair karena dibiarkan di suhu ruangan. Berikut kita lihat proses mencairnya batu es saat dibiarkan di luar ruangan. Maka lama-kelamaan es itu akan berubah menjadi zat cair. Berikutnya, yaitu proses mencairnya es krim yang dibiarkan di udara terbuka. Lama-lama es krim tersebut akan mencair. Nah, begitu juga dengan lilin yang semula padat, setelah kita bakar, kita nyalakan, lilin itu berubah menjadi cair. Nah, ini adalah gula merah yang akhirnya mencair jika kita panaskan. Nah, ini berikutnya lilin yang kita bakar berubah menjadi zat cair. Nah, kemudian ini adalah mentega yang semula berwujud padat, setelah kita panaskan dia akan menjadi zat cair. Nah, ini adalah proses perubahan dari padat menjadi cair yang kita sebut mencair. Berikutnya membeku, yaitu proses perubahan bentuk wujud dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya dalam pembuatan es, pembuatan agar-agar itu mengalami proses pembekuan. Kemudian menguap. Nah, menguap adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya saat menjemur pakaian yang basah, akhirnya air pada pakaian itu menguap. Kemudian air yang kita masak juga mengalami proses penguapan. Nah, penguapan juga terjadi pada genangan air di jalan. Kemudian penguapan juga terjadi pada air pada danau yang oleh matahari. Kemudian penguapan saat kita memasak air di dapur. Kemudian penguapan juga terjadi di daerah yang terdapat sumber air panas seperti di daerah kita Rimbo Panti. Kemudian yang berikutnya adalah peristiwa menguap dapat kita lihat dari tayangan berikut ini. Yang pertama kita siapkan botol, kemudian kita isi dengan air, kemudian kita isi pewarna. Nah, kemudian kita beri batas atau tanda pada botol tersebut. Nah, satu botol kita tutup, satu lagi kita biarkan terbuka, dan kita amati beberapa saat waktu apa yang terjadi. Ayo kita lihat. Nah, setelah sekian waktu, akhirnya air pada botol yang terbuka berkurang. Sedangkan apa yang terjadi pada botol yang tidak tertutup? Nah, pada botol yang tertutup airnya tidak berkurang, sedangkan yang tidak
tutup airnya, berkurang. Apa yang terjadi? Nah, air pada botol yang tertutup juga menguap, tapi dia tidak bisa keluar karena sedangkan air pada botol yang terbuka menguap secara lepas dan akhirnya air di dalam botol yang terbuka berkurang. Di sini terjadi proses penguapan. Selanjutnya, mengembun. Nah, mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Hal ini dapat kita lihat pada daun di pagi hari yang terdapat embunnya, kemudian pada gelas yang diisi dengan air es, kemudian pada dinding kaca mobil saat pagi hari. Kita akan menemukan embun di sana. Jadi setiap pagi kita akan melihat ada embun di daunan, pada pohon bunga, pada tumbuhan, pada kaca mobil. Nah, berikutnya kita lihat perubahan wujud yaitu menyublim. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda gas. Nah, contohnya pada kapur barus. Maka jika kita letakkan di tempat terbuka, maka lama-lama kapur barusnya akan hilang. Atau seperti pewangi ruangan juga demikian. Nah, yang perubahan wujud berikutnya yaitu mengkristal. Nah, mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi benda padat. Nah, proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas. Contohnya, berubahnya uap menjadi salju, kemudian proses pembuatan garam. Baiklah, anak-anak Ibu, pada proses mengkristal ini terjadi juga pada saat terbentuknya salju, pembuatan garam dapur. Nah, ini kita lihat terjadinya proses pengkristalan pada daun yang mengandung oksigen. Nah, ini terjadi perubahan menjadi kristalnya. Nah, anak-anak Ibu, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga anak Ibu menyukai dan menyenangi pelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.